Shalom kawan-kawan Kristen, ini ada satu video menarik lagi dari Donitan. Dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita orang-orang Kristen, buat kita keluarga-keluarga Kristen, khususnya buat gereja. Karena ternyata lewat video ini kita harus tersadarkan bahwa ada upaya-upaya orang-orang seperti Donitan ini menyasar jemaat-jemaat Kristen yang awam, yang kemungkinan jemaat-jemaat seperti ini tidak terkontrol atau tidak terawasi atau tidak, katakanlah tidak terbina dengan teratur, terbina dengan baik oleh gereja, sehingga akibatnya muncul kesempatan kepada Donitan untuk berbicara dengan sang ibu yang terbaring ini. Dan tentu juga adanya akses ya Donitan sehingga bisa berbicara dengan si ibu ini. Kalau lewat judulnya kan dikatakan di sini selamat jalan Ibunda Erik, yang artinya ibu ini tentu saja adalah ibu dari Erik. Jadi mungkin Erik ini siapa saya kurang tahu, tapi mungkin kemungkinannya adalah mualaf, sehingga itu menjadi akses buat Donitan untuk berbicara dengan sang ibu. Dan dalam video ini kita akan melihat nanti bagaimana Donitan mencoba menggoyang, mempengaruhi iman dan kepercayaan sang ibu kepada Yesus. Nah, itu sebabnya ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa kita sebagai orang Kristen khususnya gereja perlu tahu ada upaya-upaya seperti ini. Nah, ini sebuah peringatan kepada gereja, menjadi sebuah pertanyaan, apa yang gereja program sebagai pembinaan iman jemaat? Apa program gereja untuk membangun fondasi jemaat? Karena ketika jemaat ya memiliki keyakinan yang kuat dan memiliki dasar pengajaran yang benar akan Yesus, akan Alkitab, maka 10 orang pun seperti Donitan ini kita tidak perlu khawatir, karena nggak akan ngefek. Atau jangan-jangan malah orang-orang seperti Donitan ini yang bisa dibawa balik oleh sang ibu. Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, melihat dari judulnya, sepertinya ibu ini sudah tiada. Maka saya harus mengucapkan tanpa mengurangi rasa hormat, mengucapkan turut bersimpati yang mendalam kepada Erik atas berpulangnya ibu yang dicintai tentunya ya. Ya, kami perlu sampaikan itu. Dan sekaligus menjadi pertanyaan juga buat saya sebenarnya, pantaskah Donitan mengupload ini sebagai sebuah konten? Ya, itu biar ya terserah lah ya, biar Donitan yang jawab. Gitu ya, karena kalau tadi ibu ini masih ada, masih sehat ya nggak ada masalah kalau menurut saya. Tapi berhubung ibu ini sudah tiada, nah itu pertanyaan yang muncul di kepala saya. Yang artinya adalah saya rasa kita sebagai orang beragama perlu memiliki empati. Mana yang pantas diupload, mana yang pantas dipertontonkan, mana yang sepertinya kurang pantas dipertontonkan. Kenapa? Karena video Donitan ini kan sifatnya kan publik. Semua orang bisa tonton. Kecuali video ini bukan publik. Nah, itu mungkin salah yang nonton. Kenapa? Kenapa dicari-cari video yang tidak dipublik secara umum, tapi video yang hanya dibuat terbatas atau untuk internal, tapi dicari-cari juga. Ini kan tidak. Ini videonya dibuat publik. Gitu ya. Oke, nah mengenai ibu ini, sebetulnya bukan mengenai ibu ini ya. Jadi yang saya bahas adalah apa yang dilakukan oleh Donitan terhadap jemaat gereja atau jemaat Kristen seperti ibu ini, supaya bisa menjadi pelajaran buat kita orang-orang Kristen. Jadi sekali lagi ini adalah pelajaran buat orang-orang Kristen. Ya, jadi kita bisa menggunakan apa saja termasuk video seperti ini untuk menjadi bahan pelajaran yang bermanfaat buat kita
supaya bisa kita analisa dan bisa kita antisipasi menjadi perbaikan ke depannya. Nah, dalam ulasan ini saya hanya membatasi dua ulasan saja, dan ini videonya kan 1 jam lebih, namun saya hanya cuplik beberapa menit saja yang saya ulas dalam 2 ulasan untuk menjadi perenungan buat kita bersama ya teman-teman Kristen. Oke. Dan khusus selama beberapa menit ini, poin yang saya sasar adalah topik Donditan tentang Yesus mati di salib. Apakah yang menyalibkannya berjasa atau malah berdosa? Itu yang saya sasar ya. Oke, kita coba mulai ikuti obrolannya. Karena nggak ada kali Bu ya. Yaitu memang ibu ini lagi diuji. Ibu lagi diuji dengan sakit. Tinggal gimana ibu sabar atau enggak. Belum dapat hidayah, Bang. Belum dapat hidayah. Ibu mau hidayah enggak? Mau sih, tapi kalau orang Kristen Roh Kudus gitu Roh ya. Kudus ya. Ya, yang pertama, ibu ini sudah baik sekali karena ternyata ibu ini paham bahwa sumber hidayahnya orang Kristen adalah Roh Kudus. Sebenarnya teman-teman Kristen, saya tidak terlalu tertarik untuk menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh saudara-saudara kita umat Muslim. Namun saya gunakan ini berhubung karena pembicaraan beliau dan Donditan mengutip kata hidayah. Saya lebih sering membatasi menggunakan istilah-istilah yang ada dalam kekristenan karena bagi saya itu membanggakan dan tidak kurang. Jadi saya pakai kata hidayah karena berhubung beliau dan Donditan menggunakan kata itu. Nah, kembali kepada topik tadi. Ibu ini sudah baik sekali faham betul bahwa sumber hidayah adalah Roh Kudus. Ada ayatnya? Ada. Mari kita lihat ya ayatnya. Ya, Yohanes 16 ayat 9. Tapi saya mulai dari ayat 8 ya. Ada di layar kan? Atau ayat 7 ya. Jadi biar clear. Namun ini Yesus yang berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa penghibur? Roh Kudus. Kalau ada orang yang bilang penghibur itu manusia atau siapapun, artinya dia tidak berbicara sesuai pesan Alkitab. Cuman itu. Mengenai dia percaya penghibur itu bukan Roh Kudus, itu urusannya. Tetapi Alkitab jelas, Yesus jelas berkata penghibur itu ditujukan untuk Roh Kudus. Jelas. Gitu ya, teman-teman Kristen harus clear di situ. Jadi ketika ada orang bilang, oh penghibur bukan Roh Kudus ya, itu urusannya. Karena apa? Ketika kita membaca Alkitab, maka yang pertama ada kebenaran di dalamnya sesuai dengan yang disajikan lewat informasi yang tertulis di sana. Yang kedua, ada iman percaya di situ. Nah, jadi ketika orang membaca yang tertulis tapi merasa mengimaninya tidak seperti itu sudah urusan yang bersangkutan. Karena apa? Karena yang dia imani, yang dia percayai itu tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kita tidak bisa membatasi, menghalangi ada orang yang pemikirannya nyeleneh. Tertulis A tapi merasa itu C gitu. Ya, apa boleh buat? Artinya udah baca tapi nggak mudeng. Nah, Donditan itu salah satunya. Gitu ya. Karena kalau penghibur, Yesus jelas kalau kita baca Alkitab, kita baca perkataan Yesus yang berkaitan dengan penghibur ini, yang berkaitan dengan, kita baca nanti ayat selanjutnya, kita akan terkonfirmasi. Jelas bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Yang kita tidak perlu bahas di sini. Nah, itu sebabnya ketika ada yang menerjemahkan atau yang merasa penghibur itu bukan Roh Kudus tapi manusia dan lain-lain, ya artinya cuma satu. Orang ini berpikirnya kok aneh gitu, menyimpang. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menghalangi. Ya memang ada saja kan orang yang berpikirnya aneh. Oke? Jadi kembali ke topik, ibu ini sudah benar dan ibu ini cukup baik sekali karena ngerti bahwa Roh Kudus adalah sumber hidayah bagi orang Kristen. Nah, di ayat 7, Yesus sudah katakan Roh Kudus akan datang.
Dan apa tugas Roh Kudus? Baca di ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia, kurang lebih artinya apa? Memberi hidayah. Apa dosa? Baca ayat 9. Karena dosa adalah ketidakpercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mengertinya keluar daripada ini, bukan itu artinya sekali lagi, kalau menurut Alkitab, itu pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang. Error kalau istilah lepasnya lah. Jadi kalau ada orang merasa, menurut Alkitab, katanya ya, Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, pikirannya error, menyimpang. Karena pesan Alkitab jelas Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu adalah haknya. Karena hak setiap orang untuk menjadi apa saja. Bahkan orang gila pun kan kita tidak bisa batasi. Kita nggak bisa membatasi orang jadi gila. Tidak bisa. Itu di luar kekuasaan kita. Tetapi kalau orang yang pikirannya benar baca Alkitab, tidak akan lari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu disebut apa dalam ayat 9? Dosa. Teman-teman Kristen pahami ya? Jadi si ibu ini sudah baik sekali. Itu yang pertama. Ya, saya tidak akan berlama-lama ya, biar cepat aja. Nah yang kedua, yuk kita simak lagi obrolan mereka. Nah ibu kan berarti tahu kan Bu, kalau apa namanya maksudnya, kan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya kan, buat nebus dosa ibu ya. Dulu kan begitu kan ceritanya. Emang ajarannya gitu. Ajarannya begitu. Habis itu kan baru Yesus bangkit hari ketiga, gitu kan. Nah terus kalau Yesusnya mati di atas kayu salib buat ibu, yang nyalib Yesus itu berjasa apa berdosa Bu? Orang berdosa. Iya, yang nyalib Yesus supaya ibu dosa ditebus. Yang nyalib Yesus tuh berjasa apa berdosa Bu? Berdosa. Oh berdosa. Kalau berdosa kan buat nebus dosa ibu. Bingung. Nah, teman-teman Kristen ya, perlu catat ya saat ini bahwa inilah salah satu bukti Donditan ini nggak baca Alkitab dengan benar. Ya, Yesus sudah bilang mengenai Yudas dalam Matius 26 ayat 24. Di ayat 23, Yesus bilang, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Itu bicara tentang Yudas. Nah, di ayat 24, Yesus sudah bilang, anak manusia, maksudnya Yesus, memang akan pergi sesuai dengan rencana Allah tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yesus sudah bilang itu. Donditan masih nanya, kira-kira ibu, Yudas yang menyerahkan Yesus itu, yang membuat Yesus disalib, berdosa atau berjasa? Gini ya teman-teman ya, untuk ukuran seorang Kristen, karena Donditan ini dulu Kristen ya, kalau nggak salah ya. Untuk ukuran orang Kristen ya, untuk ukuran orang Kristen, ini pertanyaan bego dan pertanyaan yang melambangkan yang bersangkutan berarti nggak baca dengan benar, belum baca dengan benar Alkitabnya. Sekali lagi, untuk ukuran orang Kristen, ini adalah pertanyaan bego. Karena membuktikan dia ternyata belum baca Alkitabnya. Kalau Donditan tadi bukan orang Kristen, dia adalah Muslim dari lahir atau Islam dari lahir, saya masih mengerti. Kenapa? Karena memang tidak pernah baca ayat ini kan, dan tidak mengimani Alkitab sebagai kitab sucinya. Saya paham. Saya lebih mengerti. Saya lebih dapat memaklumi di situ. Dan tentu tidak mungkin saya membahas seperti ini. Ya karena dia juga tidak pernah baca Alkitab. Wajar. Wajar kan orang yang tidak Kristen tidak baca Alkitab.
Wajar kan orang yang tidak Kristen tidak percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada Alkitab. Tapi untuk ukuran yang pernah Kristen nanya begini, ini kadarnya atau levelnya bego menurut saya. Yesus sudah bilang, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yesus sudah bilang. Donditan ini kan punya banyak kitab. Pertanyaan saya, untuk apa Alkitab yang dia punya sebanyak itu kalau tidak ada gunanya? Nggak baca. Teman-teman Kristen, jangan terkecoh ya. Orang ini seolah-olah mau menunjukkan diri cerdas, berhikmat, bijaksana, menemukan kebenaran. Kalian buktikan malam ini, orang ini tidak baca Alkitabnya. Ini buktinya. Yesus sudah ngomong. Jadi kira-kira gini ya, mengenai penyaliban Yesus itu rencana Allah. Tetapi berbicara tentang rencana Allah, di sini kita harus hati-hati. Karena apa yang terjadi dengan Yesus akan terjadi. Kebetulan lewat Alkitab, Yesus mati di salib. Tetapi kalau menjadi pertanyaan, misalnya Yesus nggak mati di salib, Yesus tetap akan menggenapi rencana Allah sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Itu di kalimat awal. Ayat 24. Artinya, teman-teman Kristen, tidak lewat salib pun, Yesus tetap akan menggenapi rencana Allah. Apa rencana Allah? Memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan lewat Yesus. Ini poinnya. Ini yang ngerti adalah orang-orang yang Kristen dan baca dengan benar. Kalau tidak baca dengan benar, apalagi tidak percaya, nggak akan paham. Itu. Makanya saya bilang tadi, ini berbicara mengenai percaya atau tidak percaya. Cuman, kalau Donditan yang ex orang Kristen ngomong begini, ya bagi saya, ya seperti yang saya bilang tadi, aneh kan? Berarti satu aja kesimpulannya bagi saya. Berarti orang ini nggak pernah baca Alkitabnya. Itu ya, tidak pernah baca dengan benar Alkitabnya. Di mana ayat ini berarti dia miss atau kelewat, atau jangan-jangan dia nggak tahu ada ayat ini. Saya nggak tahu. Nah, inilah bedanya orang yang membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dengan benar dengan orang yang punya banyak Alkitab tapi nggak ada gunanya karena dia tidak pernah percaya isinya. Oke, kita simak sedikit lagi ya. Apa saja lagi yang disampaikan? Nah kan ibu dosanya ditebus nih sama Yesus. Yesusnya mati di atas kayu salib. Nah yang mati ini Yesus itu berjasa apa berdosa? Kalau berarti Kristen, Buat ibu. Sorry, mic-nya yang jatasin lagi di Kan yang nyalib Yesus kan biar bantuin ibu biar dosanya ketebus. ketebus tuh gini maksudnya Pak. Kalau menurut saya, nggak berdosa instan gitu, enggak. Kalau nggak bertobat nyamuk atau Bukan. nggak akan ditebus, nggak akan dihapus dosanya. Misalnya melakukan lagi ya malah tebus dosanya gitu. Bukan ibunya maksudnya. Ibunya dosanya ditebus karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah, yang matiin Yesus itu berjasa apa berdosa? Nah, ini salah satu lagi bukti ya, Donditan ini mencecar dan mengejar seorang jemaat yang punya pengetahuan yang terbatas. Punya pengetahuan yang ya katakanlah pada umumnya. Artinya dia sedang mengejar orang-orang yang tidak pengetahuan yang cukup. Nah, ini ya, kita sudah lihat ya, sama-sama ya, bagaimana dia mengejar seorang jemaat yang punya pengetahuan awam. Di mana ibu itu ya taunya dan memang sudah benar bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Dan ibu ini tidak terlalu paham dengan pertanyaan Donditan. Makanya Donditan mengoreksi atau memberikan penjelasan tambahan. Bukan ibu yang saya maksud. Bukan, tetapi yang menyelipkan Yesus ini. Gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, Donditan mengejar jemaat yang awam seperti ini. Nah, inilah
pekerjaan mereka sepertinya sekarang ini. Yuk kita lanjut lagi. Tentara Romawinya gitu. Berdosa. Berdosa. Makanya ibu ditebus dosanya. Masa berdosa? Kalau nggak ada tentara Romawi yang... Masa berjasa. Lah, kalau tentara Romawinya nggak nyalib Yesus, ibu dosa ditebus nggak? Nah, ini juga pertanyaan kurang kerjaan untuk kita orang Kristen. Dan saya rasa memang kalau kekristennya benar, tentu tidak pernah terlintas pertanyaan seperti ini. Gitu ya. Namun orang-orang di luar Kristen memang bisa saja bertanya apa saja tentang hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Oke. Nah, mengenai yang ditanyakan Donitan ini, mengenai orang-orang Romawi, satu hal saja ya buat kita orang-orang Kristen, itu bukan urusan kita. Ini orang terlalu repot mengurusi, mempertanyakan mengenai orang-orang Romawi itu. Poinnya yang disampaikan Alkitab adalah ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu poinnya. Lah urusan di luar itu ngapain kamu urusin? Kira-kira begitu ya teman-teman Kristus, supaya paham ya, mana pertanyaan penting, mana pertanyaan pantas, dan mana pertanyaan yang sebetulnya bukan pertanyaan pintar, tetapi pertanyaan yang dicari-cari dan bukan pertanyaan cerdas. Secara berpikir orang Kristen awam, pertanyaan Donitan ini perlu nggak? Enggak. Karena kalau saya di situ, saya akan tanya, buat apa ribet mikirin itu? Jadi orang seperti Donitan ini, kalau dugaan saya, ini hanya mempan kepada orang yang lugu, yang kurang pengetahuannya, ya gitu ya. Nah kalau ketemu orang yang kritis, Donitan ini mungkin paling beberapa menit aja udah nggak betah, langsung cabut, langsung apa namanya ya, langsung ya bagus kita datangi yang lain aja lah gitu kan, yang bisa ditarget, yang bisa disasar gitu. Kenapa? Banyak pertanyaan yang nggak bermutu. Dan kalau dikritisi, mungkin dia akan bingung sendiri. Gitu ya. Jadi sekali lagi, teman-teman Kristen, sadari ya, ini pertanyaan nggak penting. Gitu. Karena kita tidak disuruh untuk berpikir itu. Tetapi kita disediakan ini jalan keselamatan. Itu poin terpenting dari kedatangan Yesus. Sisanya bukan urusan kita. Jadi teman-teman ketika bertemu dengan seperti orang Donitan ini, simak juga pertanyaannya. Penting apa tidak penting? Kalau tidak penting langsung saya jawab. Apa urusannya dengan pertanyaan itu dan bukan urusan saya untuk menjawab itu. Salah tidak? Tidak salah. Nah di sini ya kita yang orang Kristen kadang-kadang kan mau terjebak ya. Seolah-olah setiap apa yang ditanyakan oleh orang yang bukan Kristen harus bisa kita jawab. Salah. Nggak seperti itu berpikirnya. Yang bisa kita jawab adalah hal-hal yang utama dan prinsipil terkait iman dan keselamatan dalam Yesus. Namun di luar hal-hal itu, jika ada hal yang tidak dapat kita jawab, feel free saja. Kalau ada pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, feel free saja. Kan kebenaran bukan kita, kebenaran adalah kitab. Balikkan kembali saja sama dia. Kalau kamu mau cari tahu, bacalah Alkitab. Kalau kamu tanya saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tertulis gitu. Sesimpel itu. Ketika dia mencoba menjawab, oh Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat misalnya ya. Dia mencoba mengubah Alkitab. Itu kan imanmu. Jawab seperti itu. Itu kan ketidakpercayaanmu. Bukan isi Alkitab. Jawab seperti itu. Nah orang-orang seperti Donitan ini harus dijawab lantang. Saya tiba-tiba kepikiran ayat ini ya. Enggak ya, sorry ya teman-teman. Saya kepikiran ayat ini. Bukan saya menyamakan, tapi saya kepikiran. Barusan tiba-tiba kepikiran. Nah, waktu bicara ini, tiba-tiba muncul ayat ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nggak tahu kenapa saya kepikiran ayat ini. Tapi intinya, ya apa ya teman-teman, ketika ketemu orang yang bukan Kristen, kita perlu memang, jadi dari sini pelajarannya, sebagai orang Kristen memang kita perlu mantap akan fondasi iman kita. Nah, video ini juga sekaligus membuka realita
dalam tubuh kekristenan, khususnya di tanah air, bahwa memang banyak sekali sepertinya orang-orang Kristen yang tidak punya pemahaman dan pengajaran yang memadai akan iman dan Alkitabnya. Apa boleh buat? Ini harus kita akui. Sehingga akibatnya ketika ditanyai, maka banyak orang-orang Kristen itu akan bingung menjawabnya, tidak ngerti. Sehingga kita tidak mengerti, ketika dilihat ini adalah target yang empuk, maka akan dibola-bola, dibawa belok sana, bolak sini. Sehingga akhirnya seperti pembicaraan Donitan dengan sang ibu tadi, bingung kan katanya. Nah iya. Karena apa? Ya itu dia. Ini adalah kelemahan kita. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Enggak. Nah, berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Berjasa orangnya. Nah, berjasa meren ya? Meren. Berjasa meren gitu. Pertanyaannya clear. Enggak Bu, gampang Bu. Ibu katanya dosanya ditebus sama Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib kan. Nah, yang matiin Yesus di atas kayu salib biar dosanya ibu ditebus. Yang nyalip itu kan tentara Romawi. Nah, tentara Romawinya berjasa apa berdosa, Bu? Berjasa. Berjasa. Nah, tentara Romawinya kan disuruh sama Gubernur Pilatus, pernah dengar Bu? Iya. Ya. Pilatusnya berarti Saya yakin ibu ini ketika mengatakan berjasa bukan karena memiliki pengertian yang itu, tetapi karena kebingungan beliau. Sekali lagi, ibu ini awam. Dan Donditan menyasar dan memperdaya level kekristenan seperti ini. Ini yang dipertontonkan. Ini yang diperlihatkan kepada publik. Ya, jadi kepada kita orang Kristen, ya, kalau saya menduga ibu ini mengatakan orang Romawi berjasa bukan karena pengertian yang dimiliki ibu ini seperti itu. Namun ketika ibu ini mencoba menjelaskan, beliau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengcounter Donditan sehingga akhirnya mengikuti apa atau narasi dari Donditan. Nah, ini ya. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita orang-orang Kristen. Itu sebabnya sekali lagi memiliki memang pelajaran penting dari sini. Setiap orang Kristen harus mengkaji ulang, mengevaluasi ulang. Pemahamanmu, kamu percaya tidak sama Yesus? Percaya tidak dengan isi Alkitab? Percaya tidak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Setiap orang Kristen perlu untuk mengevaluasi, untuk mempertanyakan ini kembali. Dan ketika kamu bilang percaya, itu harus dari hatimu, harus dari pikiranmu yang sungguh-sungguh, bahwa kamu benar-benar mengerti kenapa kamu percaya. Kalau tidak, maka bersiaplah ketika ketemu orang-orang seperti Donditan, kamu akan kebingungan menjawabnya. Tetapi saya akan percaya ketika kamu yakin dan mantap dengan pengertian yang kamu punya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan Alkitab, kamu tidak akan pernah bingung menjawab orang-orang seperti Donditan ini. Sekali lagi, untuk menjawab orang-orang seperti Donditan ini, kita orang Kristen harus tegas. Bedakan mana yang perlu kita jawab dan mana yang tidak perlu kita jawab. Bedakan mana merupakan pertanyaan penting dan mana pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan bodoh dan tidak penting. Begitu ya. Oke, saya rasa itu aja untuk ulasan yang di topik ini, di cuplikan yang ini. Gitu ya. Kita akan ketemu lagi. Saya akan teruskan lagi videonya. Kalau ketemu hal yang perlu dicuplik, maka saya akan cuplik dan ulas lagi bersama teman-teman Kristen. Oke, sekali lagi, video ini adalah video Donditan. Itu adalah urusannya. Ini adalah sebuah tayangan bagi kita, tontonan, sebuah realita bagi kita orang-orang Kristen hari-hari ini, bahwa ada upaya-upaya seperti ini terhadap jemaat-jemaat Kristen, khususnya yang awam. Ada upaya seperti ini. Gereja sadari ini. Ya, do something, lakukan sesuatu.
Bukankah gereja adalah penjaga kawanan domba-domba yang dipercayakan? Maka video ini menjadi sebuah pelajaran, peringatan buat gereja. Apa yang engkau lakukan untuk jemaatmu, untuk memperbaiki fondasi iman dan pengajaran jemaatmu. Oke teman-teman, sampai situ dulu. Tetap semangat, pegang terus imanmu. Ingat, orang boleh ngomong apa saja tentang Yesus, boleh menolak Yesus, boleh tidak percaya kepada Yesus. Tetapi teman-teman Kristen, begitu kematian tiba, satu hal, kita pasti akan ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Apakah Yesus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau jangan-jangan dia bukan Tuhan dan Juru Selamat? Itu pasti akan ketahuan setelah kematian. Oke, pasti ketahuan. Apakah hakim yang sudah menanti setelah kematian adalah Yesus, atau ternyata bukan Yesus? Itu pasti akan ketahuan. Dan bagi kita orang Kristen sudah jelas, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarkan saja. Ketika kematian tiba, dan ketika ternyata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, selesai. Dia tidak bisa kembali dan waktu sudah habis. Apa boleh buat? Dia sudah menentukan nasibnya seperti itu. Saya bacakan sebagai penutup Yohanes 3 ayat 18. Sebagai penutup Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sekali lagi, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pegang terus imanmu, teman-teman Kristen. Tetap semangat. Percayalah, segala sesuatu yang ada di dunia ini suatu saat akan berakhir, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan pilihan dan keputusannya. Maka itu pegang imanmu, tetap semangat, dan jangan pernah tinggalkan Yesusmu. Tuhan Yesus memberkati.